Dan buat kalian yang pernah pasang subwoofer aktif kolong di mobil kalian bisa ceritakan di kolom komentar. Simple, terus nggak makan tempat bagasi, jadi bagasi aman kita ya. Kekurangan dari subwoofer aktif kolong ini, pantat kita itu bergetar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rizky Lanjaya Audio Channel. Di video kali ini saya barusan pasang audio mobil di Toyota Agya. Ini yang tahun 2012 ya teman-teman. Pakai subwoofer kolong merek LM Audio. Jadi buat kalian yang masih bingung ataupun ragu mau pasang subwoofer kolong di mobil kalian, nanti saya akan perlihatkan hasil suaranya gimana. Jadi kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Jadi tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, sebelum kita tes hasil suaranya seperti apa, kita akan sharing juga perlengkapan apa aja yang kita pasang di Toyota Agya ini. Jadi yang pertama itu, tadi siang itu kita pasang peredam di bagian pintu-pintu. Jadi di bagian pintu-pintu kita kasih peredam agar suara subwoofernya itu lebih maksimal lagi. Karena kalau kita nggak kasih peredam, nanti suara dari luar itu akan masuk dan kita nggak bisa nikmatin hasil suara audio mobil kita dengan maksimal ya teman-teman. Jadi saran saya kalau kalian pakai subwoofer aktif kolong, kalian pasang peredam juga ya. Terus ada perangkat lain juga yang kita pasang di Toyota Agya ini. Nanti kita ke belakang di bagasi, kita akan perlihatkan kardus-kardusnya ya teman-teman, karena udah terpasang semua unit-unitnya. Jadi tadi siang juga kami nggak sempat merekam proses pemasangannya. Jadi kita akan buka aja bagasinya. Kita akan perlihatkan perangkat apa aja yang terpasang di Toyota Agya ini. Ini yang pertama kita kasih speaker di pintu, karena speaker pintu di Toyota Agya 2012 ini cuma ada di depan aja, belakang belum ada. Kita kasih di speaker di belakang itu pakai speaker koaksial punya Pioneer, ini yang tipe TS F1634R ya teman-teman. Jadi kita kasih itu. Terus kita tambahin juga kamera mundur karena head unit kita upgrade ke Android. Jadi ini head unit Android merek Nakamichi, RAM 2GB, memori 32GB. Ini layarnya udah IPS, udah ada voice command juga. Terus untuk equalizernya ini udah equalizer bersistem DSP, jadi enak banget. Untuk spesifikasinya hampir sama dengan head unit Orca. Dan ini kardus dari subwoofer aktif LM Audio. Jadi seperti ini speakernya ini 8 inci ya diameter speakernya, ini kardusnya. Jadi buat kalian kalau nggak ingin makan bagasinya itu tetap aman, nggak ada box subwoofer, bagasi utuh, kalian saran saya pakai subwoofer aktif kolong ini. Karena subwoofer aktif kolong ini wattnya juga kecil, jadi nggak terlalu makan strum banyak ya teman-teman. Dan kalau kita udah pasang subwoofer seperti ini, kita harus pakai tweeter juga agar treble-nya itu lebih maksimal. Ini tweeternya kita pakai ADS yang tipe 10HQ. Oke teman-teman, seperti itu. Kita akan lihat juga subwoofer aktif kolong. Kita taruh di kursi bagian kiri karena sejajar dengan akinya itu kan sebelah kiri kalau Toyota Agya. Jadi seperti ini simple banget, kita taruh di bawah kursi udah cukup. Jadi bagasi masih tetap aman, nggak termakan oleh box subwoofer. Jadi kalian kalau ingin lebih simple, lebih rapi ya pakai subwoofer aktif kolong seperti ini teman-teman. Jadi kabel-kabelnya juga nggak terlalu banyak. Terus ini juga aktif, dia di dalam udah ada powernya dan speaker 8 in di subwoofernya. Dan untuk penempatan tweeter kita taruh di bagian pilar pintu sini. Jadi yang ori bawaannya itu kita modifikasi ya teman-teman, kita bukan cetak baru. Jadi kita modifikasi dijadikan letak tweeter. Jadi tweeter yang ADS tadi seperti ini wujudnya. Dan ini kita bungkus pakai leather. Ini yang bagian kanan dan ini di bagian kiri. Jadi kita modifikasi yang orinya itu. Itu pun atas persetujuan yang punya mobil ya teman-teman. Karena kalau tweeter kita letakin di sini itu hasilnya lebih maksimal lagi treble-nya. Kita bisa dengerin hasil suara vokalnya juga lebih detail lagi, lebih enak lagi.
Jadi untuk head unit Androidnya juga gitu, kita tambahin frame agar terlihat rapi. Jadi ini semua atas persetujuan yang punya mobil ya teman-teman. Jadi buat kalian kalau ingin lebih rapi lagi ya kalian tambahin frame untuk pemasangan head unit Android Nakamichi, karena ini lebarnya 9 in ya teman-teman. Ini lebarnya 9 in. Kalau kita nggak kasih frame juga bisa dipasang, tapi hasilnya nggak seperti ini ya. Ini kita akan buka menunya. Kita akan geser dari atas ke bawah, kita akan koneksikan dia ke internet. Jadi dia masih pakai wifi teman-teman, belum bisa diisi SIM card. Jadi kalau kalian ingin koneksikan dia ke internet, kalian bisa pakai hotspot handphone ataupun modem wifi. Jadi ini mudah banget. Sekarang musimnya itu pakai head unit Android. Jadi orang-orang itu nggak lagi pakai head unit yang model lama. Jadi semuanya rata-rata itu pakai head unit Android sekarang teman-teman. Jadi kita bisa buka musik di Spotify, Juke, ataupun di YouTube, dan kita bisa buka map juga. Jadi mudah banget head unit Android ini. Dan untuk penambahan aplikasinya kita bisa buka Play Store juga. Seperti itu teman-teman. Jadi sama seperti handphone, dan ini head unit Android ini juga dilengkapi dengan voice command. Jadi kita bisa suruh head unit Android ini tanpa mengetuk head unit Android ini. Jadi kita bisa suruh dia buka map, buka YouTube ataupun yang lain-lain. Jadi mudah banget. Untuk koneksi internetnya cukup lumayan kencang kalau head unit Android Nakamichi ini. Jadi mudah banget, dan ini juga udah dilengkapi dengan equalizer bersistem DSP. Jadi kita bisa geser-geser equalizernya. Jadi dia ada 32 pin equalizer. Jadi mudah banget teman-teman. Seperti ini equalizernya. Jadi dia ada 32 pin equalizer. Kita bisa geser, kecilin atau besarin, mid, treble atau bass ya teman-teman. Jadi mudah banget, dan cukup lumayan detail untuk equalizernya, walaupun nggak sama persis dengan DSP yang pada umumnya. Jadi kalau kalian ingin lebih maksimal lagi ya kalian harus pakai DSP yang beneran. Kalau yang ini kan seperti apa ya, menu tambahan DSP-nya itu nggak terlalu detail, tapi udah lumayan cukup karena ini banyak banget equalizernya. Ada 32 pin equalizer. Jadi kita bisa geser-geser seperti ini teman-teman. Dan fitur yang menarik dari head unit Android ini adalah menu voice command-nya ya teman-teman. Jadi buat kalian yang belum paham dengan voice command, jadi head unit Android ini bisa disuruh-suruh tanpa kita menekan head unit Android ini ya teman-teman. Jadi kita bisa suruh dia buka YouTube ataupun map ataupun radio ya teman-teman. Dan seperti ini untuk voice command-nya. Buka radio. Buka YouTube. Turunkan volume. Naikkan volume. Buka video. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kami jelasin fitur-fitur dari head unit Android Nakamichi ini, yang RAM 2GB, memori 32GB, ukuran layarnya 9 inci. Dan kita akan tes hasil suara dari audio mobil yang kita pasang di Toyota Agya ini. Oke teman-teman, berikut hasil suaranya. Oke teman-teman, itu tadi untuk hasil suaranya, dan kalian bisa nilai sendiri plus minus suaranya tadi seperti apa. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang pernah pasang subwoofer aktif kolong di mobil kalian bisa ceritakan di kolom komentar kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang belum pernah masang subwoofer aktif kolong itu bisa mengerti keluhannya, kelebihannya itu seperti apa. Karena komentar kalian itu bisa jadi bermanfaat buat teman-teman yang belum pernah pasang subwoofer aktif kolong. Kalau menurut saya pribadi dari subwoofer aktif kolong ini, yang pertama itu kelebihannya satu, dia simple,
terus nggak makan tempat bagasi, jadi bagasi aman, kita bisa muat barang banyak. Terus yang kedua, dia wattnya kecil teman-teman, jadi makan dayanya itu nggak terlalu besar. Kalau kita pakai power subwoofer yang terpisah, itu kadang wattnya besar, jadi kita sering ganti aki karena wattnya itu gede banget. Kalau kekurangannya, kekurangan dari subwoofer active column ini, yang pertama, kalau kita kencengin bassnya, kita kencengin di bagian subnya, itu pantat kita itu bergetar teman-teman, karena naruhnya itu kan di bawah kursi. Jadi kalau kita kencengin itu pantat kita bergetar. Itu yang jarang orang-orang utarakan ya. Ya kebanyakan itu ya enak gitu aja, tapi enggak, itu kalau kita kencengin pantat kita bergetar. Jadi posisinya di mana? Kalau di kiri ya pantatnya yang di kiri yang bergetar ya. Jadi seperti itu. Jadi itu kekurangannya ya. Itu jarang banget orang bilang. Terus kekurangan kedua, kalau kalian suka bass yang kenceng, bass yang gede, kalian jangan pasang subwoofer ke active column seperti ini. Kalian pasang power subwoofer yang terpisah yang harga 1 jutaan, itu kalian bisa buat kenceng bassnya. Kalau kalian ingin pokoknya bassnya ada gitu aja ya, kalian bisa pakai subwoofer active column ini. Itu aja ya dari saran dari saya. Dan juga ada yang sering bertanya, subwoofer active column yang seperti ini, seperti itu, merek ini, merek itu, gimana suaranya? Kalau dari pengalaman saya pribadi, pasang subwoofer active column dari mulai yang murah sampai yang mahal itu hampir-hampir sama ya teman-teman. Yang membedakan itu biasanya kelembutan dari bassnya itu sendiri. Jadi kalau yang lebih mahalan ya mungkin lebih lembut, lebih enak, lebih enak dengerin ya. Kalau yang murah-murah itu biasanya lebih kasar bassnya, terus cepat rusak lagi ya. Itu aja yang membedakan awet dan kelembutan subwoofernya. Karena semua powernya sama, mono juga, monoblock sebenarnya, cuman wattnya kecil. Karena memang bentuknya juga kecil ya teman-teman kalau subwoofer active column. Itu aja mungkin yang dari saya. Terus juga ada yang bermunculan yang baru-baru ini, subwoofer active column itu sudah include dengan DSP. Itu kalau buat kalian yang anggarannya nipis ya itu bisa kalian beli. Tapi kalau kalian punya anggaran yang cukup lumayan besar, kalian mending beli yang terpisah. Jadi subwoofer active column dengan DSP atau prosesor yang terpisah kalau kalian ada budget lebih. Gitu aja. Kalau subwoofer active column include DSP itu suaranya juga untuk DSP-nya juga kurang maksimal ya. Kalau kalian ingin maksimal ya kalian beli yang terpisah. Kalau kalian budgetnya cukup, kalau budgetnya nggak cukup ya kalian beli yang subwoofer aktif yang include DSP. Itu aja mungkin. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya kasih saran dan tips. Jadi pikirin dulu arahnya mau kemana, mau kenceng bassnya atau enggak. Kalau enggak kenceng bassnya ya kalian bisa beli subwoofer active column ini. Kalau kalian mau lebih kenceng lagi bassnya ya kalian jangan beli. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya dan share ke teman-teman kalian. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.